Konteks hutan di Indonesia sangat spesifik, di mana masyarakat sebagai bagian daripada ekosistem hidup bersama di dalamnya. Masyarakat yang disebut sebagai masyarakat lokal, dia hidup di dari dan pada sumber daya hutan. Mereka memanfaatkan baik kawasan, sumber daya hutan, produk-produk hutan. Ekosistem yang sangat spesifik ini tentu saja memberikan suatu karakter di mana masyarakat secara simultan mengembangkan berbagai budaya di dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya hutan secara arif dengan pengetahuan yang didapatkan berdasarkan pengalaman yang turun-temurun. Mereka mencoba untuk tetap melestarikan hutan yang sangat penting bagi kehidupannya. Dalam konteks pengelolaan hutan di Indonesia, pada saat di mana ada pergeseran untuk lebih mengedepankan partisipasi masyarakat, satu contoh yang bisa kita lihat adalah yang kita bisa ambil di daerah Batu Majang, di mana masyarakat Dayak Kenya mengupayakan suatu pengelolaan hutan dengan cara melindungi yang disebut sebagai tanah ulen, suatu model pengelolaan hutan secara tradisional yang mengedepankan prinsip-prinsip kelestarian berdasarkan kearifan lokal. Inilah yang akan kita coba tampilkan kepada para pemirsa semua yang ada di sini, yang kita akan tampilkan juga bagaimana mereka selama bertahun-tahun telah bisa melestarikan sumber daya hutan. Contoh ini sengaja kita ambil karena kita ingin membuktikan bahwa model-model pengelolaan atau praktek pengelolaan sumber daya hutan yang berbasis masyarakat dengan kearifan lokal seperti ini seharusnya memiliki atau memperoleh apresiasi, termasuk dari pemerintah, agar bisa disebarluaskan, minimal bisa diambil nilai-nilai positifnya. Pengembangan ataupun juga penyampaian informasi ini tentu saja dimungkinkan atas kerjasama Center for Social Forestry (CSF) dengan Ford Foundation. Oleh karenanya dalam kesempatan ini kami semua ingin menyampaikan juga terima kasih kepada Ford Foundation atas dukungan, sehingga upaya untuk menyajikan praktek tradisional pengelolaan hutan masyarakat Dayak Kenya bisa dilakukan. Tentu saja dalam kesempatan ini saya juga atas nama teman-teman di Center for Social Forestry ingin menyampaikan juga terima kasih kepada seluruh masyarakat yang ada di Kampung Batu Majang atas segala kesediaan untuk bisa menyampaikan hal-hal yang sangat penting, tidak hanya bagi mereka di masa depan, tapi juga bagi masyarakat luas. Semoga apa yang kita tampilkan akan bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan masukan di dalam rangka penyelamatan atau pelestarian sumber daya alam, khususnya hutan di Indonesia. Terima kasih. Desa Batu Majang terletak sekitar 500-an kilometer dari kota Samarinda. Kota Samarinda adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Timur yang terletak di tepi Sungai Mahakam. Sungai ini adalah sungai besar yang mengalir dari tengah-tengah Pulau Kalimantan ke Laut Sulawesi. Sungai Mahakam juga merupakan habitat satwa langka seperti lumba-lumba air tawar atau pesut, juga monyet berhidung panjang atau bekantan. Samarinda dihuni oleh masyarakat campuran dari berbagai suku dan mayoritas beragama Islam. Perjalanan dari Samarinda ke Batu Majang melewati 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Barat. Perjalanan darat dilakukan dengan bus-bus umum atau kendaraan roda 4 lain dan berakhir di Tering.
Dari Tering ke Batu Majang, perjalanan hanya bisa ditempuh melalui sungai. Di sepanjang perjalanan dapat dilihat berbagai tutupan lahan dan berbagai bentuk pengelolaan sumber daya alam seperti tambang batu bara. Perjalanan dari Samarinda ke Batu Majang melalui sungai akan melewati Tenggarong, ibu kota Kabupaten Kutai Kartanegara. Di kabupaten inilah dulu terletak Kerajaan Kutai Kartanegara, sebuah kerajaan tertua yang tercatat dalam sejarah Indonesia. Di musim hujan, dari Samarinda kapal dapat sampai ke Longbagun, yaitu desa tetangga Batu Majang. Tetapi di musim kemarau, kapal hanya bisa sampai di Longhubung karena kecilnya air. Perjalanan ke Batu Majang harus dilanjutkan dengan perahu-perahu bermotor selama 1,5 sampai 2 jam. Dengan biaya 150.000 sampai 200.000 di tahun 2009 ini. Dengan kondisi semacam ini, kehidupan di Batu Majang menjadi lebih berat. Harga kebutuhan bahan pokok meningkat tajam. Solar yang merupakan bahan bakar utama transportasi dari harga Rp6.000 per liter di waktu normal naik menjadi Rp8.000 sampai Rp9.000 per liter. Di dekat Batu Majang terdapat dinding-dinding batu yang terjal di tepi sungai. Bagian bawah dinding-dinding batu ini dikikis air yang dengan berjalannya waktu membuat pemandangan-pemandangan yang unik. Inilah desa Batu Majang. Desa ini dihuni oleh suku Dayak Kenyah yang berasal dari dataran tinggi Apokayan di tengah Pulau Kalimantan. Mayoritas warga berusaha sebagai petani peladang dan beragama Kristen. Di kawasan ini telah ada sebuah perusahaan kayu yang beroperasi sejak awal 80-an sampai sekarang. Berbagai bentuk seni, terutama ukiran kayu dengan warna-warni yang cerah, seolah menjadi ciri khas desa Batu Majang ini. Ukiran-ukiran kayu tampil di berbagai tempat, di gapura, di rumah adat, dan di gereja. Bentuk kesenian lain yang menonjol
adalah musik dan tarian tradisional. Motif ukiran yang digunakan sebagian besar berupa binatang dan manusia. Pengadaan listrik di desa ini dilakukan masyarakat secara mandiri. Pembangkit listrik yang umum digunakan adalah genset. Kita masyarakat Kenyah, pada umumnya Dayak Kenyah ya, kita selalu ingin kalau ada yang namanya tanah ulan atau disebut hutan lindung, bahasa Dayak Kenyah itu tanah ulan ya. Itu selalu dari pemikiran-pemikiran tertua kita bahwa kita orang Kenyah ini perlu membuat semacam hutan atau tanah ulan ini dalam hal pertama, dasar pemikiran atau merupakan dasar untuk membuat hutan lindung itu. Ya. Kita melihat dari keperluan masyarakat umum. Pertama, yang di tempat kita di Batu Majang itu adalah untuk melindungi sumber air bersih. Yang ada sekarang kita sudah memanfaatkan itu dari tahun 1998 ya. Nah, selain daripada itu kita juga melindungi adanya beberapa tanaman-tanaman yang berada di hutan itu sendiri. Karena di situ ada yang namanya buah-buahan, banyak macam jenis buah-buahan yang ada di hutan itu Pak. Juga selain daripada itu ada banyak yang dinamakan jamu-jamu yang asalnya dari tanaman alam itu kita lindungi. Dan tidak kalah pentingnya juga kita membuat ini Pak, merencanakan bahwa dulu kita orang Kenyah ini sebelum zaman kemajuan, katakanlah zaman dulu ya, kalau ada musibah kebakaran misalnya rumah terbakar secara tiba-tiba ya, katakanlah musibah, jadi masyarakat itu semua kita menggerakkan untuk mengambil segala ramuan mulai dari tongkat sampai selesai itu kita ambil di tempat itu sendiri. Tetapi itu hanya untuk keperluan yang mendadak dan keperluan umum. Ya. Walaupun larinya ke pribadi seseorang yang kena musibah, tetapi karena kita menganggap bahwa itu adalah musibah, kita patut dibantu secara umum. Maka kita memudahkan kita untuk mengambil ramuan itu di tempat yang kita lindungi itu karena dirasakan itu dekat. Juga kita sekarang masih tradisi tentang adanya orang meninggal itu, kita masih membuat kotak terdiri dari kayu yang bulat. Yang bukan berarti kita buat kotak dari papan, tetapi kita bikin dari kayu yang bulat. Perlu adanya hutan yang dekat. Nah, apabila ada kematian atau ada yang meninggal di desa itu, kita langsung kerahkan anak muda kita untuk mengambil di hutan itu sendiri. Itulah merupakan dasar
kita melindungi yang namanya tanah ulen atau hutan adat. Pencaharian utama masyarakat Desa Batu Majang adalah berladang, nelayan, beternak, mencari emas, dan juga berburu. Harap ke Indonesia nak jauh talindong ini pakai gue mak anda talindong yang ada rumah ini an sungai bersih bandar alok deh ya ke jennya sungai Sengiang nih kena ke jen dalam alok agun kok le ngejar pangkai ngan kedua kata gue perlu nemui gue pangka gue lamka mak tebak le biasa kenyang kalau geran penaruh dalam lepoknya berarti boleh dia jadi kita lalak tenung alak tekalang lungun dulu alak kabut lungun kenapa terhenti kayu lungun banyak ya bandar talindong. Aturannya kita tidak boleh sembarangan menebang di hutan lindung ini. Kalau ada yang menebang harus mereka itu minta izin ke desa supaya kita dapat memberikan izin kepada mereka. Karena itu adalah aturan kampung, kampung. Jadi kalau mereka mau menebangnya, ya kita dikenakan berapa dalam satu kubik kita kena berapa untuk pembayaran ke kampung. Ya demi kelancarannya, demi terlindungnya hutan ini, maka kita tidak boleh dibebaskan untuk mencari material. Perlu uka uban dulu maunya hutan lindung kini maknya on masyarakat baka on perlu dulu ban kata sedulu uyan amin atau aon ya terbayak jalan dia yang kedulu alak kini uka empi dulu banca hutan lindung ini sedangkan dia dainar dulu ya rumah kok tok dinir ambil dulu bak doncaan gitu cai lu talak nipek mula ke ikutnya penting talak dal bai talak kusunnya kadang akik mula kini mak le tak senang gak kecok bicing uyan bicing akai lah. Sangat diperlukan bagi masyarakat Batu Majang di sini, apalagi masyarakat Batu Majang merupakan daerah seputaran hutan lindung ini. Jadi hutan lindung ini masyarakat Batu Majang sangat mendukung adanya hutan yang seperti ini. Berbagai keperluan hidup sehari-hari diambil masyarakat dari hutan yang mengitari desa mereka. Air bersih digunakan untuk mengairi persawahan, juga untuk air minum. Menyadari pentingnya arti hutan dalam kehidupan mereka,
warga desa Batu Majang kemudian melindungi hutan tersebut melalui aturan-aturan adatnya. Aturan-aturan yang disusun masyarakat terbukti dapat melindungi fungsi hutan sebagai penyedia air. Di musim kemarau, aliran air ini tetap berjalan. Oleh masyarakat, air tersebut ditampung, kemudian dialirkan ke perkampungan melalui pipa-pipa. Memudahkan masyarakat mencari material yang ada di hutan ini, terutama di bidang kayu, rotan, akar, obat-obatannya tradisional ada juga di dalamnya, Bang. Seperti ya akar itu, akar apa namanya itu yang kita bilang itu, akar pre namanya kita bilang tuh ya, akar pre itu kan bisa menampak obat mata itu. Aun si uway dina ubalo kapita kadu perlu lakanya nanang ya uway ini. Nah gina pe perlu bilo nang ya uway na bakla unya gayang umum nyang dulu ala ka ini kok lo ba iya mulai uway ya nyang kini kok gina se utalindong ni kok dia ubancaan. Ini banyak yang diperoleh, mulai jenis material, obat-obatan tradisional, itu seperti material jenis kayu, itu bisa dipakai sepergunanya atau seperlunya masyarakat. Jenis rotan begitu juga. Jadi masyarakat di sini bisa mengambil hutan tidak lagi jauh-jauh ke hutan lain atau ke hutan orang lain, ada kampung lain maksudnya. Bisa ada di hutan kita sendiri yang merupakan hutan lindung kita. Tung kayu ya iluyan kepen sepak pe dala ya ide kulit kayu yang kadang ingan le ina kica kala uway beluyan katukingan nyantapan pe yang dala iya ide sang beluyan saung ina tilu dala ka utalindong busun ne. Harapan kita ke depan masyarakat ini, selain kita melindungi tanaman-tanaman baik kayu yang ada dalamnya, juga kita melindungi sumber air bersih dan binatang maupun burung yang berada di sana. Karena sampai sekarang kan kita bangun pagi kalau di Batu Majang itu aja masih dekat, yang uak-uaknya, yang burung tingangnya itu masih, karena mereka senang di situ karena belum merasa terganggu. Gitu. Itulah harapan masyarakat supaya yang kita harapkan seperti yang saya katakan itu supaya jangan terganggu. Barang pada bekerja ini ada nih wisata kurang bekerja pariwisata dan cukup itu bawa tanah. Ini baru sambutan ini berlaya bahkan ada cukup ya. Kuyan janan mungkin terlengkap bisa ketera dalam nih. Kita menang kendala temu
yang sini kan belum sini dia yang kenal paun sebagai hati-hati lah ya paun kemudian kepala patain kayak ini. Harapan dari pihak pemerintah supaya dapat menerbitkan semacam surat bukti kepemilikan lahan hutan ini dari desa, supaya kami mendapatkan seperti itu, supaya dasar-dasar dan bukti bahwa kepemilikan hutan ini sudah di tangan pemerintah kampung. Ini perlu masyarakat deh, saya ada membina lu teman. Nah ini pada dulu koyan sungai dulu kini nanti jadi lepas. Nah tercai lu kayak obat ya kemenyan nang pemerintah. Kabupaten. Ina belum nek, toh masyarakat Batu Majang nih belum malek dah ya kabupaten bantu ame nang ini ya ame obat kemenyan nang seoban mek ketubo talindung ini. Atur hutan lindung ini saya kira secara pribadi mungkin dari pemerintahan mungkin ada peraturan yang menetapkan bahwa hutan lindung ini dilarang keras, adanya illegal logging Pak, terus adanya penebangan liar, adanya juga harapan dari kita itu tokoh-tokoh masyarakat menetapkan aturan yang merupakan yang bisa kita pegang bagi masyarakat untuk melindungi hutan lindung ini dari pembuatan ladang secara liar, maksudnya itu untuk mengurangi kerusakan hutan kita lah, seperti itu lah Pak. Menurut saya itu merupakan gagasan yang sangat baik sekali. Dengan adanya hutan lindung di kampung tersebut, masyarakat bisa mendapatkan air bersih, bahan obat-obat tradisional untuk kebutuhan masyarakat di sekitar hutan. Untuk mempertahankan dan mengembangkan aturan tersebut, perlu adanya peraturan dari pemerintah dalam bentuk tertulis agar hutan di sekitar kampung tersebut benar-benar menjadi hutan lindung dan diakui oleh pemerintah. Harapan saya agar pemerintah dapat memperhatikan hutan-hutan di sekitar desa, terutama desa Batu Majang, dan masyarakat dapat menjaga dan melestarikan hutan di sekitar desa agar menjadi kestabilan ekosistem serta menjaga dari kerusakan hutan lindung. Terima kasih.